Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada. Ulang dulu, ulang. Kabarnya? Oh ya, oke. Siap dah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, Desi Puspita Ekasari. Yang kedua, Awal Fajri. Yang ketiga, Renaldianto. Yang keempat, Muhammad Faregafar. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Detail Engineering Design atau DED. Detail Engineering Design DED dalam pekerjaan konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perancangan gambar kerja. Detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Dokumen DED terdiri dari gambar arsitektur, gambar struktur, dan konstruksi serta gambar mekanikal, elektrikal, dan plumbing. DED melibatkan analisis mendalam, perhitungan teknis, dan pemilihan material serta komponen yang akan digunakan dalam suatu proyek konstruksi seperti gedung, jalan, jembatan, kolam renang, dan bendungan. Dokumen DED juga dapat dijadikan dokumen lelang dan berisi semua data yang berkaitan dengan perhitungan struktur bangunan serta metode pelaksananya. Isinya bisa dijabarkan menjadi beberapa komponen yang utama. Yang pertama, gambar detail bangunan atau gambar bestek. Gambar detail bangunan sebagai gambar dari bestek biasa terdiri dari gambar rencana. Teknik ini meliputi gambar arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan. Yang kedua, engineer estimate atau rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah perhitungan keseluruhan harga volume masing-masingnya. RAB dibuat berdasarkan gambar, kemudian dapat dibuat juga daftar volume pekerjaan, bill of quantity, serta spesifikasi dan harga susunan RAB nantinya akan direview. Perhitungan dikoreksi dan diupdate harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi harga perkiraan sendiri atau HPS. Ketiga, rencana kerja dan syarat RKS. Rencana kerja dan syarat-syarat ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material, dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia kerjaan konstruksi. Kemudian yang keempat, laporan akhir tahap perencanaan atau laporan akhir tahap perencanaan ini meliputi yang pertama laporan arsitektur, yang kedua laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah. Yang ketiga, laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal. Kemudian yang terakhir, laporan perhitungan lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Awal Fajri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Adapun materi kedua yaitu adapun panduan praktis untuk penyusunan DED yang komprehensif dan efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Tahapan penyusunan DED. Bagian A, perencanaan awal. B, menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek. B, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan seperti kondisi tanah, peraturan setempat, dan kebutuhan pengguna. C, melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan. D, menetapkan anggaran dan jadwal proyek. Adapun bagian B yaitu desain konseptual.
A. Membangun ide dan konsep desain berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. B. Membuat sketsa dan gambar awal untuk mengevaluasikan desain. Bagian C. Melakukan review dan revisi desain konseptual. Adapun kembali bagian C, yaitu Detail Engineering Design DED. A. Menyusun gambar kerja yang detail dan akurat meliputi DNA, 4 potongan, detail arsitektur, dan detail lainnya. B. Menentukan spesifikasi material dan peralatan yang akan digunakan. Bagian C. Menyusun dokumen tender dan kontrak kerja. Bagian D. Pelaksanaan konstruksi. Adapun selanjutnya itu bagian A, menyusun gambar kerja yang detail dan akurat, meliputi DNA, tampak, potongan, detail struktur, dan detail lainnya. B. Menentukan spesifikasi material dan peralatan yang akan digunakan. C. Menyusun dokumen tender dan kontrak kerja. E. Mentoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan proyek dan hasil akhir. Melakukan identifikasi dan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Nomor 2 yaitu teknik dan alat yang digunakan. Bagian A, software CAD, Computer Aided Design untuk membuat gambar kerja yang detail dan akurat. Bagian B, software analis struktur untuk memastikan keamanan dan stabilitas struktur bangunan. C, software simulasi untuk mengevaluasikan dan menganalisis kinerja bangunan. Bagian D, teknik building information modeling BIM untuk mengintegrasikan informasi desain dan konstruksi. Adapun materi selanjutnya itu yang dibawakan oleh pemateri ketiga, Desi Puspita Igasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang akan dibacakan. 3. Peran dan tanggung jawab. A. Pemilik proyek menetapkan tujuan dan anggaran proyek, memilih konsultan dan kontraktor, serta memantau kemajuan proyek. B. Konsultan menyusun DED, mengawasi pelaksanaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi teknis. C. Kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi. 4. Tips untuk menyusun DED yang komprehensif dan efektif. A. Komunikasi yang jelas. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan proyek. B. Data dan informasi yang akurat. Gunakan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk menyusun DED. C. Koordinasi dan kolaborasi. Lakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. D. Manajemen risiko. Lakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko proyek sejak dini. E. Dokumentasi yang lengkap. Siapkan dokumentasi yang lengkap dan akurat untuk semua aspek proyek. F. Review dan revisi. Lakukan review dan revisi DED secara berkala untuk memastikan kualitasnya. Detail Engineering Design DED memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan keamanan konstruksi melalui beberapa cara. Yang pertama, perencanaan yang matang dan detail. DED menyediakan panduan yang jelas dan komprehensif untuk seluruh proses konstruksi mulai dari desain hingga pelaksanaan. B. Detail yang terstruktur dalam DED meminimalisir risiko kesalahan dan kelalaian selama proses konstruksi. C. Perencanaan yang matang membantu memastikan bahwa konstruksi dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Bagian 2. Minimasi risiko dan kesalahan. A. DED yang komprehensif membantu mengidentifikasi dan meminimalkan potensi risiko dan kesalahan sejak dini. B. Detail desain dan spesifikasi yang jelas membantu menghindari misinterpretasi dan miskomunikasi antar pihak yang terlibat. C. Penggunaan software dan alat bantu desain yang tepat dapat meningkatkan presisi dan akurasi desain. Saya kembalikan ke moderator. Pembacaan materi berikutnya oleh materi keempat, Renaldianto. Oke, saya akan membacakan materi selanjutnya. Ketiga, peningkatan kualitas material
dan konstruksi. A. DED mencantumkan spesifikasi material dan metode konstruksi tepat dan sesuai dengan standar. B. Hal ini membantu memastikan bahwa konstruksi dilakukan dengan menggunakan material berkualitas dan metode yang sama. C. Pengawasan dan pengendalian kualitas yang ketat selama proses konstruksi membantu memastikan kualitas hasil akhir. Adapun 4. Peningkatan keamanan dan keandalan bangunan. A. DED yang baik memastikan bahwa desain dan konstruksi bangunan mempertimbangkan aspek keamanan dan keandalan. B. Analisis struktur yang cermat membantu memastikan bahwa bangunan mampu menahan beban dan gaya yang diprediksi. C. Menerapkan standar keselamatan dan regulasi yang tepat membantu meminimalisir risiko dan kecelakaan dan kerusakan bangunan. Adapun yang nomor 5 yaitu peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. A. DED yang matang untuk menghindari pemborosan material dan waktu selama proses konstruksi. B. Perencanaan yang detail membantu menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. C. Penggunaan metode konstruksi yang tepat dan efisien dapat membantu menghemat biaya. Berikut PPT desain engineering detail dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Sekian itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.